وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة أحسن الله إليكم. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل كتاب الصلاة: الصلوات المكتوبات 5 لما روى طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع شيئا. متفق عليه. طيب، bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah kitabu as-salah. As-salah, salat, secara bahasa maknanya doa. Secara bahasa maknanya adalah doa. Salat adalah doa. Ya, salat adalah doa. Dan juga dalam beberapa makna salat itu adalah maknanya adalah memuji. Sana. Ya, salat bisa bermakna doa, bisa bermakna memuji. Kata Allah Azza wa Jalla, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya mereka berselawat atas Nabi. Berarti di sini ada dua pihak yang berselawat atas Nabi SAW, yaitu Rabb kita Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, dan juga kemudian para malaikat. Allah Ta'ala berselawat atas Nabi, malaikat berselawat atas Nabi, kita manusia diperintahkan untuk berselawat atas Nabi. Berarti ada tiga pihak, yaitu Rabb kita Azza wa Jalla, kemudian para malaikat, dan kemudian kita para manusia. Taib, selawatnya Allah Ta'ala terhadap Rasul kita alaihi salatu wassalam itu maknanya adalah as-sana'u alaihi fil mala'il a'la, yaitu Allah Ta'ala berselawat atas nabinya. Maksudnya adalah yaitu Allah Ta'ala memuji nabinya alaihi salatu wassalam di tengah-tengah para punggawa makhluknya, yaitu para malaikat. Itu makna selawat dari Allah Azza wa Jalla terhadap Nabi Muhammad SAW. Adapun selawatnya para malaikat dan manusia dan jin dan juga makhluk lainnya terhadap Rasulullah SAW, maka ini maknanya adalah yaitu mendoakan Rasulullah SAW agar Allah Ta'ala senantiasa meninggikan dan memuji derajat Rasulullah SAW, memuji Rasulullah SAW, meninggikan derajat dan memuji Rasulullah SAW di tengah makhluk yang tertinggi yaitu para malaikat. Itu makna salat secara bahasa. Bisa maknanya doa, bisa juga maknanya thana, tapi asal maknanya doa. Kemudian secara istilah syar'i, salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslimi, atau bisa juga dikatakan salat itu adalah at-ta'abbudu lillahi bi aqwalin wa af'alin muftatahatin bitakbiri mukhtatamatin bitaslimi, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu salat. Itu salat secara syar'i. Itu salat secara syar'i. Baik salat yang kita kenal salat wajib atau salat sunnah dengan beragam macamnya. Dan termasuk juga salat ya ini salat jenazah. Salat jenazah termasuk salat. Namun salat jenazah tidak memiliki ruku' dan juga sujud. Oleh karena itu, satu-satunya salat yang diperbolehkan di kuburan adalah salat jenazah. Karena tidak ada padanya gerakan ta'zim dengan ruku' atau sujud. Makanya boleh salat jenazah di kuburan bagi yang beruzur tidak sempat mensolati mayit di rumah duka atau di masjid, ya, maka boleh orang ini. Sebagian ulama mendurasikan, yaitu durasinya 40 hari maksimal atau sebulan maksimal setelah wafatnya
mayit ini. Adapun sujud tilawah, sujud syukur, ini bukan termasuk solat. Bukan termasuk solat. Kenapa? Karena tidak diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Enggak. Kemudian sujud tilawah juga pada asalnya tidak diawali dengan takbiratul ihram. Dan keduanya, sujud tilawah atau sujud syukur, tidak diakhiri dengan Assalamualaikum. Enggak. Namun diberi keringanan oleh ulama bagi imam ketika dia mungkin tarawih atau sholat berjamaah dengan sholat jahriyah, ketika dia membaca ayat sajdah, ayat yang dianjurkan kita untuk sujud ketika membaca atau mendengarnya, maka agar makmum itu tidak kagok atau mengerti, maka imam mengucapkan Allahu Akbar untuk sujud tilawah. Untuk sujud tilawah Allahu Akbar. Subhanallahil a'la, subhanallahil a'la, subhanallahil a'la. Kemudian Allahu Akbar untuk bangkit dari sujud tilawah menuju ke rakaat, menuju ke qiyam berdiri. Seperti itu. Dan lebih afdal lagi imam memberitahu ke makmum, ke jemaah bahwasanya nanti akan ada sujud tilawah. Itu lebih afdal. Ya, kadang-kadang kalau enggak diberitahu makmum enggak ngerti. Makmum enggak ngerti kadang-kadang. Sebagian makmum berikhtilaf, kemudian ada yang sujud, ada yang ruku'. Itu yang repot tuh. Ada yang sujud, ada yang ruku'. Nah, itu yang repot. Gimana coba? Ya. Allahu Akbar kata imamnya. Orang ada yang ruku'. Allah, ruku'. Ya. Terus imamnya bilang apa habis itu? Allahu Akbar gitu kan. Imam yang ruku' bilang Subhanallah. Dibilang apa? Karena salah. Harusnya sami Allahu liman hamidah. Faham enggak maksudnya? Ya, jadi nggak nyambung antara imam dan makmum, nggak sinkron. Akhirnya makmumnya ngangkat, terus imamnya baca Al-Quran, di subhanallahin lagi, subhanallah bukan baca Al-Quran, harusnya Rabbana walakal hamd, salah paham lagi. Akhirnya berantem terus dari itu sampai akhir bingung itu. Nah terus gimana dong makmum ini? Dia udah ruku, diri kan berarti dia nyatanya i'tidal. Gimana dong? Sementara imamnya belum ruku. Apakah sholatnya makmum ini batal? Kan bukannya makmum itu ketika mendahului imam maka sholat makmum batal. Tapi karena ini ketidaksengajaan, kesalahpahaman, maka semoga diberi keringanan. Ya, semoga tetap sah sholatnya. Tapi makmum harus ngerti kalau tadi itu adalah sujud tilawah. Ya, begitu. Taib, jadi sujud tilawah itu bukan termasuk sholat. Dan kemudian sujud syukur bukan termasuk salat. Sehingga sujud tilawah dan sujud syukur tidak disyaratkan taharah. Tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Artinya begini, antum baca Quran enggak harus dalam keadaan suci, ikhwan. Enggak harus wudu dulu baru baca Quran. Mungkin antum hafal surat-surat tanpa wudu, antum dalam keadaan berhadath kecil misalnya. Kemudian antum baca surat misalnya Al-Qadr, misalnya inna anzalnahu fil gitu. Atau antum baca surat Al-Alaq yang akhirnya itu ada ayat sujud. Boleh kan baca Quran kita dalam keadaan tidak suci? Boleh. Maka baca. Dan di akhir ayat kemudian sujud. Sujud tilawah. Sujud tilawah bukan salat, sehingga dia tidak disyaratkan sahnya harus dengan kesucian. Maka sujudlah tilawah. Sujud tilawah. Dah, selesai. Gitu kan? Begitu juga dengan sujud syukur. Sujud syukur tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Misalnya antum lagi berhadath karena mungkin tadi kentut, kemudian tiba-tiba antum dapat transferan mendadak. Dapat transferan mungkin THR dari siapa? Padahal antum lagi butuh-butuhnya. Maka antum tiba-tiba sujud syukur padahal antum tidak dalam keadaan suci. Apakah sujud syukur ini boleh? Ya boleh, karena sujud syukur, sujud tilawah itu bukan solat, disebabkan apa? Tidak didahului dengan takbiratul ihram, tidak ada diakhiri dengan salam. Ya, seperti itu. Baik, kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimallah, as-salawatul maktubatu khams. Salat yang maktubat di sini maknanya mafruḍat, yaitu yang diwajibkan, itu ada khams, ada 5 salat, ada 5 waktu. Yang kita kenal ya, dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan masalah ini
juga jadi perbedaan pendapat di antara ulama, terutama mazhab Hanafiyah yang mereka menyendiri dalam menentukan pengajiban sebagian salat. Seperti mazhab Hanafiyah ini mewajibkan salat witir. Salat witir bagi ulama mazhab Hanafi itu wajib, fardhu ain. Setiap orang harus salat witir dengan beberapa dalil. Ya, dengan beberapa dalil. Namun dalil-dalil yang dipakai oleh ulama mazhab Hanafi dari hadis Nabi SAW, beberapa hadis, 2 atau 3 hadis, yang kesemuanya itu ada masalah di sanadnya sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Seperti apa? Di antaranya perkataan Nabi SAW yang dalam hadis yang dhaif, laisa minna man lam yutir. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak witir. Maka meninggalkan witir, mafhum mukhalafah dari hadis ini, pemahaman terbalik dari hadis ini adalah ya, witir itu wajib. Karena kalau meninggalkannya berarti bukan termasuk pengikut Nabi SAW. Ya, namun hadis ini memiliki kecacatan dalam masalah sanadnya sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, itu dalam mazhab Hanafi. Taib, kemudian dalam beberapa ulama antar mazhab juga mereka kadang-kadang memiliki beberapa pendapat tambahan. Ya, seperti salatul idain, salat Id, Idul Fitr dan Idul Adha, sebagai beberapa ulama menganggap bahwasanya itu wajib. Tambahan dari salat 5 waktu. Salat Idul Fitr, Idul Adha wajib, bukan sunnah. Sebagian ulama mengatakan salat kusuf atau khusuf, salat gerhana itu wajib. Jadi ada tambahan-tambahan sebenarnya. Ya. Wajib, ya. Wallahu alam, kembali ke basic yang tadi bahwa saya salat yang wajib itu 5 waktu saja. Adapun salat Id, Idul Fitr, Idul Adha maka lebih dekat kepada fardu kifayah. Namun sebenarnya untuk salat Id baik Adha atau Fitr, jika itu dikatakan wajib, itu juga bukan pendapat yang lemah sebenarnya. Karena dalil-dalil menunjukkan akan kekuatan menuju pengewajiban. Di antara buktinya adalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai gadis pingitan pun yang boleh nikahin atau yang haid atau yang nifas itu tetap disuruh untuk datang ke musalla, ke lapangan area tempat salat Id. Loh, yang seperti itu aja diperintahkan kok untuk datang. Maka di sini ada pemahaman bahwasanya yang aslinya tidak wajib, bahkan tidak boleh salat saja, disuruh datang untuk menyimak apa? Menyimak khutbah kan? Kan mereka kan yang haid dan nifas kan diperintahkan untuk datang buat apa? Buat salat enggak? Bukan. Buat apa? Buat khutbah, dengerin khutbah. Kan gitu. Itu aja sudah datang. Masa yang normal kayak antum, jenggotan, lebat, masa enggak datang? Antum kalah dong sama perempuan haid dan nifas, gitu kan? Maka Anda kasih jawabannya buat antum supaya antum bisa nangkis juga nih. Maka jawabannya adalah, lah itu perempuan-perempuan itu disuruh ke itu. Taib. Sekarang antum jawab. Wahai ikhwan jenggotan, antum jawab karena antum mungkin enggak mau ikutan juga kayaknya. Antum jawab, tanya balik. Dengerin khutbah Id itu sunnah atau wajib gitu loh. Ayo dengerin khutbah Id, bukan khutbah Jumat. Dengerin khutbah Jumat wajib. Dengerin khutbah Id itu sunnah atau wajib? Sunnah. Berarti perempuan haid dan nifas tersebut diperintahkan untuk datang untuk mendengar, untuk melakukan sesuatu yang sifatnya sunnah. Ya udah. Berarti sunnah. Gitu jawabannya. Tapi jangan sampai jawaban ini membuat antum enggak ikutan salat Id. Ya subhanallah. Terus tidur habis itu salat Id karena tadi malam habis masang petasan terus sama ya subhanallah. Ya. Taib. Jadi itu ulama sebagian berpendapat ya bahwasanya selain 5 waktu tadi ada juga yang diwajibkan. Ya, cuman pendapat yang lebih masyhur dan lebih tepat wallahu alam yaitu hanya 5 itu saja yang diwajibkan. Dalam riwayat Talha bin Ubaidillah bahwasanya seorang badui berkata, "Ya Rasulullah, madza faradallahu alaihi minas shalah?" Wahai Rasulullah, apa yang Allah wajibkan untuk saya dari salat? Apa? Ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW,
khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. 5 waktu salat di sehari semalam. Maka kata Badui tersebut, fa hal alayya ghairuha? Apakah saya ada kewajiban lain selain 5 waktu itu? Maka kata Nabi SAW, la illa an tatawwa'a syai'a. Tidak ada kewajiban kecuali engkau an tatawwa'a syai'a, engkau mensunnahkan suatu salat lainnya. Di sini kalimat illa an tatawwa'a syai'a, kecuali engkau bertatawwu', mensunnahkan sesuatu lainnya. Ini menjadi iskal di antara ulama, menjadi masalah di antara ulama. Jadi kan gini, lihat. Jadi kan ditanya oleh Badui ini, ya Rasulullah, salat apa yang wajib buat saya? Kata Rasulullah apa? 5 waktu. Ditanya lagi oleh Badui, apakah ada selain 5 waktu itu ya Rasulullah? Enggak ada, kecuali kalau engkau bertatawwu', melakukan suatu sunnah. Taib. Ini kan ada pemahaman. Sebentar, kan Badui itu kan bilang, apakah ada lagi yang lain? Kata Nabi, enggak ada yang lain yang wajib buatmu, kecuali hal yang engkau sudah mulai. Ini para usuliyun, ahli usul fikih, mereka kemudian mendiskusikan illa di sini, kecuali di sini, illa istitsna atau kecuali di sini, dia munqati' atau muttasil. Munqati' itu terputus atau nyambung. Itu menjadi pembahasan yang mana dari pembahasan ini menjadi buah fikih, buah hukum. Mungkin Anda nggak bisa menjabarkan lebih detail tentang masalah ini karena sebagian dari kita mungkin belum begitu paham. Tapi gini, buah dari hukumnya apa? Ketika Arab Badui bilang, apakah ada kewajiban lain ya Rasulullah selain dari 5 waktu itu? Maka Rasulullah menjawab, tidak ada lagi yang wajib bagimu dari solat kecuali engkau tatawwu'. Nah, faedah pertama, sebagian ulama dari kalimat illa an tatawwa'a di sini mengambil faedah bahwasanya seseorang ketika sudah bertatawwu' atau syuru' fi salat, memulai salat, maka haram bagi dia untuk membatalkannya. Ini mafhum dari la illa an tatawwa'. Jadi sebagian usuliyun, sebagai asli usul fikih, mereka mengatakan dengan kalimat ini maka yang kita pahami adalah bahwasanya seseorang hinama syar'a fi sholati, sudah mulai salat walaupun salat sunnah, maka tidak boleh dia untuk membatalkannya tanpa alasan. Faham enggak di sini, kawan? Tidak boleh membatalkannya tanpa alasan. Dan sudah pernah Anda juga bahas di sini, salat itu ibadah yang berbeda, ibadah teragung. Walaupun sunnah, kalau antum enggak ada alasan untuk membatalkannya, tidak ada darurat, maka tidak boleh antum batalkan semau antum, enggak boleh. Ya. Adapun kisah seperti Juraij atau apa yang dipanggil ibunya, itu berarti ada hajat, maka batalkan kalau itu salat sunnah. Tapi antum enggak bisa membatalkan semaunya gara-gara suatu keinginan tertentu yang tidak merupakan hajat. Misalnya Allahu Akbar, lagi salat gitu, habis Al-Fatihah baca apa ya? Waduh, masa qul huwallahu ahad terus sih? Udah lama malas, udah enggak jadi salat. Ini enggak boleh seperti ini. Jadi dari hadis ini tidak ada lagi yang wajib bagimu dari salat selain 5 waktu itu, enggak ada lagi yang wajib, kecuali jika engkau telah memulai salat, maka wajib bagimu untuk terusin sampai tuntas. Kalaupun antum ada pengen batalin misalnya, jangan batalin, melainkan mungkin bisa diperingkas salatnya, dipercepat, jangan dibatalin. Kata Allah Azza wa Jalla dalam suatu ayat, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amalan kalian. Namun ayat ini secara konteks dan makna enggak masuk ke dalam hal ini, melainkan wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amalan kalian dengan syirik. Itu maknanya dalam ayat, yaitu maknanya lebih sahih. Tapi ala kulli hal itu buah pemahaman pertama dari la illa an tatawwa', yaitu ketika engkau telah bertatawwu' atau telah masuk ke dalam suatu amalan salat, maka jangan antum batalkan tanpa alasan. Itu. Kemudian ada juga sebagian ulama mengatakan, memahami hadis la illa an tatawwa', maknanya yaitu tidak ada lagi yang wajib bagimu kecuali jika engkau bernazar. Maka tatawwu' di sini dimaknai sebagai bernazar atau janji, yaitu antum bernazar kepada Allah Azza wa Jalla untuk salat tertentu, maka ya antum harus salat
yang sebagaimana ketentuan nazar antum. Ya, jadi itu dua pemahaman di situ, dan juga ada pembahasan lainnya yang disebutkan oleh orang-orang atau para ulama ahli usul fiqih. Namun untuk faedah kita cukup situ untuk hadis tersebut. Kemudian kita lanjut, wala tajibu. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, wala tajibu illa ala muslimin aqilin balighin. Fa amma al-kafiru fala tajibu alaihi asliyan kana aw murtaddan. Baik. Wala tajibu illa ala muslimin aqilin balighin. Tidak wajib salat itu kecuali untuk orang yang memiliki 3 kriteria. 1, Islam. Maka orang kafir tidak wajib untuk salat. Kedua, aqil, berakal. Maka orang majnun dan orang yang pikun, maksudnya dominasinya pikun, bukan kadang aja pikun. Orang yang pikun tidak wajib salat. Orang pikun tidak wajib salat. Baligh, baik karena usia atau karena ada tanda-tanda. Maka yang seperti ini, kalau belum baligh tidak wajib salat. Kita bahas. Orang Islam wajib salat, itu jelas. Orang kafir tidak wajib salat. Namun orang kafir ketika mereka wafat, nanti mereka akan diazab disebabkan mereka tidak salat, padahal mereka tidak wajib salat. Tidak wajibnya salat itu disebabkan karena kekufuran mereka dan tidak sahnya amalan mereka. Adapun secara ancaman azab, mereka akan terkena azab kalau tidak salat. Pun kalau mereka salat pun tetap tidak sah salatnya dan tetap terkena azab karena kekufurannya. Serba salah jadi orang kafir. Ya, itu 1. Kemudian syarat yang kedua, aqil, berakal. Dan akal itu di qalbu. Nah, orang yang tidak disebut berakal adalah pertama, anak kecil. Anak kecil tidak disebut berakal. Maksudnya tidak masuk dalam kategori memang masuk dalam akil di sini enggak. Tapi anak kecil ada yang mumayyiz, yang mana dia memiliki akal namun tidak sempurna. Karena ketidaksempurnaan akal disebabkan belum balighnya, maka anak ini tidak diwajibkan untuk salat. Tidak diwajibkan untuk salat. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum li 'ashrin. Perintahkanlah oleh kalian wahai orang tua kepada anak-anak kalian agar salat ketika mereka usia berapa? 7 tahun. Berarti di sini yang wajib adalah wajib nyuruh anak untuk salat di usia 7 tahun. Adapun anak tersebut apakah wajib salat? Tidak wajib. Tidak wajib. Kalau anak tersebut salat, maka dia nilainya nilai salat sunnah, bukan salat bukan wajib pahalanya. Ya begitu. Jadi yang wajib nih orang tuanya yang menyuruh anaknya untuk salat. Kalau ternyata anaknya enggak mau salat, yaitu orang tua tidak berdosa. Karena yang penting orang tua sudah berusaha untuk memerintahkan anaknya salat. Taib. Kemudian 10 tahun dipukul kalau tidak mau salat. Namun apakah mereka sudah wajib salat? Belum wajib sampai berusia baligh. Taib. Tadi yang akal, yang belum berakal yaitu anak kecil. Kedua yang tidak berakal, anak kecil tadi lebih ke baligh ya. Kemudian yang tidak disebut berakal adalah majnun. Majnun yaitu orang gila. Entah karena minum sesuatu, kepentok sesuatu, atau karena genetik atau apa, pokoknya gila dia. Ya. Autis apakah gila? Beda-beda. Tergantung kadarnya. Dokter lebih tahu ini orang autisnya sampai berakal apa enggak. Kadang ada autis namun masih disebut berakal. Ini dikembalikan kepada dokter. Gimana dokter? Ini apakah autis yang ini bisa disebut majnun atau gimana? Enggak, dia masih punya akal, dia masih bisa belajar. Maka yang seperti ini wajib salat kalau sudah baligh. Ya, karena dia berakal. Walaupun ya ada sedikit yang tidak baik dalam akalnya. Tapi kalau autisnya itu terlalu keterlaluan, maka majnun. Setaraf dengan majnun. Walaupun juga kita sebut gila ya mungkin tidak tepat untuk zaman sekarang.
Ya semoga Allah jaga anak-anak kita dari karakter seperti ini. Kemudian keluar dari yang berakal, akil, yaitu orang yang amnesia atau pikun. Dan kepikunan di sini bukan pikun yang kadang-kadang saja. Enggak. Kalau itu mungkin kayak misalnya lupa naruh kacamata di mana, lupa naruh kunci di mana, lupa naruh kaos kaki mana. Ya itu antum. Itu antum. Jangan gara-gara lupa naruh kaos kaki, wah berarti saya enggak wajib sholat nih. Enggak. Laki-laki, kata sebagian orang tuh, ketika antum kata sebagian pakar ya, katanya mereka pakar, kalau misalnya antum sering kelupaan meletakkan barang-barang kecil di mana, itu menunjukkan antum jenius, katanya kita. Jadi bapak-bapak rata-rata jenius. Iya, sampai kaos kaki nggak lupa di mana namanya, kunci. Tapi yang ajaibnya istri itu selalu tahu, ajaib. Luar biasa. Disebutin di mana tempatnya, ternyata benar di situ. Subhanallah. Ini makhluk yang luar biasa ini, ya. Tapi apakah itu memang karena jenius apa enggak? Kita sering lupa kayak gitu. Sebenarnya lebih tepatnya karena kebanyakan pikiran, Pak, bukan jenius, ya. Karena kebanyakan problem pikiran, ya jadi hal-hal kecil lupa. Laki-laki itu kan hal-hal kecil itu enggak begitu perhatiin, lebih ke yang global. Makanya kepala keluarga seperti itu, ya. Nah, kalau ini bukan masalah pikun ini mah, ya. Adapun pikun yang dominan, ini yang tidak wajib sholat. Yang karena sudah tua, ya, sehingga kalau sholat pun lupa berapa rakaat. Yang seperti ini gak wajib sholat. Namun kalau emang maksa buat sholat, gak usah dicegah, udah biarin aja dia sholat. Tapi gak sah sholatnya. Ada beberapa orang tua kayak gitu, ngotot tetap pengen sholat padahal nggak pernah benar sholatnya. Ya udah mau gimana lagi? Biarin aja dia sholat daripada mungkin dia nambah-nambah nanti kebingungan. Ya udah. Maka tidak wajib sholat. Sehingga kalau emang ibu-ibu atau nenek-nenek pikun ini nggak wajib sholat, kita ya nggak berkewajiban untuk mengingatkan dia sholat. Kenapa? Karena emang dia nggak wajib sholat, gitu loh. Jadi kita anaknya atau cucunya nggak berkewajiban untuk mengingatkan, nek sholat nek. Enggak usah, karena dia emang enggak wajib sholat. Ya begitu. Jadi itu yang pikun seperti itu, seperti orang majnun. Akalnya akan hilang. Kemudian yang amnesia yaitu lupa masa lalu total misalnya. Maka ini juga tidak langsung kita wajibkan sholat, karena dia juga mungkin lupa cara sholat gimana. Ya, jadi diajarkan lagi seperti sedia kala. Ya seperti itu. Ya, kemudian muslim aqil baligh. Seringkali terbit di telinga kita atau terbit di lisan orang, di tulisan akil baligh. Itu banyak yang enggak ngerti akil baligh maksudnya. Akil itu berakal. Yang tidak berakal berarti dia imma anak kecil yang belum sempurna akalnya, atau dia adalah majnun, orang gila, atau dia orang pikun. Adapun baligh yaitu laki atau perempuan yang telah sampai pada momentum wajib atau pada momentum terkena beban syariat, baik karena momentum atau karena usia. Momentum yaitu karena ada sebab, seperti mimpi basah, junub, makanya menunjukkan dia sudah baligh. Baligh dari kata bahasa Arab yaitu orang yang sampai, itu baligh. Makanya tabligh artinya menyampaikan. Ya. Baik, kemudian ada juga baligh karena usia. Artinya dia di usia remajanya nggak ada tanda-tanda baligh, nggak pernah mimpi basah, nggak punya jenggot, masih amrod, dan kemudian juga suara kayak anak kecil misalnya. Namun usia sudah segitu. Nanti kalau misalnya dia 15 tahun menuju 16, maka dihukumi baligh walaupun ciri-cirinya udah kayak anak kecil, masih kayak anak kecil. Tapi dia udah usia baligh. Masih kayak anak kecil ini dari fisik ya, bukan dari segi akal. Kalau dari segi akal 15 tahun masih kayak 5 SD, masih kayak 5 tahun, ini sepertinya lebih ke kategori majnun. Sepertinya ya, sepertinya. Tapi kalau 15 tahun
fisiknya saja kayak anak usia 6 tahun atau 7 tahun, tapi pemikirannya kayak usia 15 tahun, maka ini baligh ya. Seperti beberapa pemeran di TV, di komedi dan di sinetron, kadang-kadang kita melihat udah usia 30 tahun, 40 tahun, tapi postur tubuhnya kayak anak kecil. Maka ini jelas kita kadang baligh, muka tua, postur anak kecil, antum sudah baligh. Ya begitu. Maka wajib salat atas muslim aqil baligh. Begitu. Fa ammal kafir, adapun yang kafir fala tajibu alaihi. Orang kafir tidak wajib untuk salat. Asliyan kana au murtadda, baik kafirnya dia asli atau dia murtad. Kafirnya asli atau murtad, maka tidak wajib salat. Jadi kalau ada seseorang murtad, baik murtad dengan pengakuan langsung dirinya murtad, na'udzubillah min dzalik, atau murtad dengan sebab baik perkataan atau perbuatan walaupun bukan pengakuan. Murtad itu kan ada beberapa sebab. Ada murtad karena pengakuan walaupun bercanda, maka murtad dia. Pengakuan bahwa saya telah keluar dari Islam walaupun bercanda, maka dia murtad seketika, langsung murtad walaupun bercanda. Anda pernah melihat prank di Amerika yang dia seorang muslim Amerika ngeprank keluarganya dan teman-temannya di hidden kamera. Dia ngaku di depan keluarganya atau teman-temannya bahwa aku sudah pindah agama dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Pada kaget dan pada marah semuanya. Orang ini mungkin ngeprank, tapi seketika dia ngeprank seperti itu, dia keluar dari Islam beneran. Karena riddah itu bukan candaan, kemurtadan itu enggak ada candaan sama sekali. Siapa yang bercanda dengan kemurtadan, maka dia murtad. Bahaya itu. Enggak boleh kita ngomong walaupun bercanda udah keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Enggak bakal keluar kalimat tersebut dari lisan seorang muslim kecuali memang Allah Ta'ala telah memberikan kekufuran pada dirinya. Karena seorang yang beriman enggak bakal mau mengucapkan kalimat-kalimat muda seperti kalimat buruk semudah itu. Bahaya sekali itu kalimat. Jadi seseorang bisa aja dia murtad dengan official walaupun dia bercanda. Kemudian murtad juga bisa dengan perbuatan atau perkataan yang melazimkan keluarnya dia dari Islam, seperti melakukan syirik besar dengan tanpa tegak, melakukan syirik besar dan hujah telah tegak atasnya dan telah terpenuhi syarat-syarat pengkafirannya, maka dia keluar dari Islam, murtad. Atau bisa juga dengan perkataan yang merupakan candaan dan hinaan terhadap Nabi SAW atau syariat Allah Azza wa Jalla, ya, yaitu bisa murtad seketika. Bahaya itu. Ya, maka orang seperti ini ketika udah murtad, dia udah enggak wajib lagi salat, enggak wajib salat lagi. Enggak wajib salat. Namun yang ada sebenarnya adalah mestinya dihukum berupa apa? Pembunuhan, dibunuh atau diistitabah dulu, disuruh taubat dulu. Kembali enggak kamu ke Islam? Cabut kalimat-kalimat kufur itu. Kalau dia mau kembali ke Islam, mau taubat benar-benar dan waliul amri pemerintah yang menyuruh itu, maka dia dihukumi muslim setelah itu. Tapi kalau dia tetap israr dan tetap seperti itu juga, enggak mau mencabut kalimatnya, maka dia dihukumi murtad dan pemerintah berhak untuk membunuhnya. Ya, untuk riddah, qatlur riddah, membunuh orang-orang yang membunuh karena kemurtadan. Ya, baik kafir yang asli atau yang murtad, maka tidak wajib untuk salat. Namun bukan berarti itulah kebaikan dan keamanan buatnya. Yang enggak wajib salat terus kemudian melenggang gitu aja, enggak, tetap hisabnya berat sekali karena akan dimasukkan ke api neraka seabadi-abadinya, selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Taib, untuk kajian kita cukup sampai sini insyaallah. Kita ketemu lagi nanti insyaallah di hari Sabtu subuh insyaallah taala. Di hari Sabtu subuh insyaallah kita lanjut kajian tentang salat ini, kitab Al-Kafi, Kitabus Shalah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.